Sadarkah kalian, kita hidup di era dengan teknologi yang paling canggih, tapi juga era dengan krisis fokus paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya Google Calendar atau AI Assistant, tapi beliau menyusun strategi perang, menyebarkan risalah Islam, mengasuh keluarga, dan memimpin umat. Apa rahasia manajemen waktu beliau? Dan bisakah kita menirunya hari ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulahu ba'dah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan ihsan hingga akhirnya kita dapat mendengar ceramah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti saat ini. Hari ini kita hidup di zaman dengan penuh kemajuan, tetapi juga penuh tantangan. Zaman digital, era online, kita dikelilingi notifikasi, scroll tanpa henti, algoritma yang mengatur perhatian, dan informasi yang datang tanpa henti. Seringkali kita disibukkan, namun sebenarnya tidak produktif. Merasakan hal ini? Maka disinilah kita perlu belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola waktu beliau meski hidup di zaman tanpa internet. Tanpa smartphone, beliau menghadapi beban luar biasa sebagai seorang kepala negara, panglima perang, guru umat, suami, ayah, dan sahabat. Tapi semua dijalani dengan produktif, tenang, dan terstruktur. Saudaraku, hal yang pertama yaitu waktu adalah amanah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi, HP dengan notifikasi, media sosial, dan aplikasi-aplikasi hiburan lainnya menyita perhatian kita lebih dari yang kita sadari. Padahal waktu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa, tapi seringkali kita abaikan. Sungguh itu membuang waktu. Sebagaimana bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sejak awal Islam memahamkan bahwasannya waktu adalah amanah. Setiap menit adalah aset yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu tantangan era online atau distraksi digital. Seperti yang kita ketahui, wahai saudaraku, kini kita hidup dalam era koneksi tanpa henti. Namun, ironisnya justru semakin sulit untuk fokus. Buka HP untuk cek waktu malah habis waktu. Berniat membaca Al-Quran digital malah buka Instagram terlebih dahulu. Rencana istirahat 10 menit jadi scroll TikTok 1 jam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak hidup di era ini,
tapi prinsip beliau sangat relevan, memprioritaskan yang utama, jangan menunda-nunda kebaikan, fokus saat bekerja, khusyuk saat ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah tips ala Rasulullah. Bagaimana beliau memanage waktunya? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi, tapi juga kepala negara, suami, ayah, sahabat, panglima perang, dan pemimpin umat muslim. Namun, beliau bisa membagi waktu dengan sangat baik. Beliau pun membagi hari-harinya ke dalam beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu untuk Allah, seperti sholat, zikir, dan qiyamul lail, dan lain sebagainya. Kemudian untuk umat, memberi fatwa, menerima tamu, serta memimpin perang. Selanjutnya adalah untuk waktu untuk keluarga, berinteraksi, bercanda, memberi perhatian. Yang terakhir adalah memberi waktu untuk dirinya sendiri, seperti istirahat, berkuda, olahraga, dan lain sebagainya. Setiap bagian tidak tumpang tindih, semuanya profesional dalam istilah modern time blocking. Beliau pun tidak multitasking dalam arti yang merusak kefokusan. Saat berbicara dengan sahabat, beliau menoleh penuh. Saat bersama istri, beliau hadir utuh. Saat ibadah, khusyuknya tidak terganggu. Serta beliau pun menjalani semuanya dengan itqan, atau biasa kita sebut ketelitian dan kesungguh-sungguhan. Tidak terburu-buru, tidak multitasking yang mengganggu fokus. Selanjutnya adalah bagaimana ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman digital. Kita tentunya tidak pernah hidup bersama Rasulullah, namun semangat dan suri tauladannya bisa kita aplikasikan di zaman sekarang. Maka cobalah mulai dari yang terkecil dan termudah, seperti memulai hari lebih awal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Rasulullah pun memulai aktivitas setelah subuh. Bahkan pasukan perang pun bergerak pagi. Tidur habis subuh dan begadang tanpa manfaat bukan budaya Nabi. Kemudian juga niat dalam setiap aktivitas untuk ibadah. Semua aktivitas bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Bahkan belajar, bekerja, dan scroll HP pun bisa bernilai pahala jika kita mengaturnya dengan niat mencari ilmu atau berdakwah. Jadwal ibadah sebagai penyangga waktu. Waktu sholat adalah titik jeda yang teratur. Bayangkan jika kita membagi waktu produktif di antara 5 sholat, pagi untuk kreativitas, siang untuk kerja utama, sore untuk refleksi, malam untuk beristirahat. Secara tidak langsung, sholat tepat waktu membuat diri semakin disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Selanjutnya adalah refleksi muhasabah diri. Apakah waktu kita dikuasai oleh gadget atau kita yang menguasainya? Lalu, apakah kita mengatur jadwal atau jadwal yang mengatur kita? Sebagaimana pepatah Arab mengatakan atau menjelaskan dalam syairnya yang berbunyi, Al-waqtu kasayfi
in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, memotong dengannya, maka ia akan memotongmu. Jika kita tidak mengatur dan menggunakan waktu dengan bijak, maka waktu akan berlalu begitu saja dan membawa kerugian. Kita akan terpotong dari berbagai kesempatan produktivitas dalam keberkahan. Dalam memanage waktu, menarik sekali bahwa ternyata Nabi mengajarkan pembagian waktu dalam 24 jam menjadi 1/3 atau sama dengan 8 jam per hari, yaitu 1/3 untuk kerja, 1/3 untuk beribadah, dan 1/3 untuk istirahat. Pertama, 8 jam kerja, katakanlah masuk kerja jam 8, pulang jam 4 sore adalah waktu yang ideal dan sebanding dengan kekuatan tenaga manusia dan profesional dikaitkan dengan hak waktu untuk kegiatan lain. Yang kedua adalah istirahat dalam pengertian tidak selalu tidur. Selama 8 jam juga pembagian waktu yang ideal, katakanlah tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 subuh. Serta ketiga, beribadah selama 8 jam adalah proporsi ideal yang selama ini kurang kita perhatikan. Memang harus dicatat bahwa pembagian ini tidak ketat dan begitu juga setiap kegiatan tidak monoton. Seperti ketika kerja bisa diselingi dengan istirahat dan sholat. Di samping itu, dalam Islam memang kerja juga dipandang sebagai ibadah selama didasarkan atas niat ibadah, bukan semata-mata mengejar kebutuhan materi, tapi memang proporsi waktu untuk ibadah selama ini terasa kurang. Padahal kalau kita memperhatikan dengan seksama, pernyataan ayat berikut tampak bahwa proporsi antara aktivitas duniawi bukanlah 50-50, melainkan untuk akhirat lebih banyak dibandingkan untuk dunia. Selanjutnya adalah membuat skala prioritas. Skala prioritas merupakan hal yang penting dalam manajemen waktu, dengan mengurutkan hal yang paling penting dan mendesak untuk dikerjakan hingga hal yang tidak begitu mendesak. Hal itu memudahkan dalam menjalani pekerjaan dengan baik. Keempat, membuat jadwal atau perencanaan. Menulis perencanaan hal apa saja yang harus dikerjakan dalam sehari akan memudahkan seseorang dalam menghabiskan waktunya dalam kebaikan. Yang terakhir, eksekusi. Saatnya melakukan hal-hal produktif dan tidak menyia-nyiakan waktu dengan belajar, bekerja, memberikan manfaat bagi sesama, dan melakukan aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh utama bagi setiap muslim untuk manajemen waktu. Oleh karena itu, mengusahakan hal tersebut merupakan cara terbaik dalam meraih keberkahan dalam waktu. Semakin beriman, maka akan semakin produktif. Saudaraku sekalian, nyatanya produktivitas bukan hanya soal banyaknya aktivitas, tetapi nilai dari aktivitas itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa waktu adalah nikmat sekaligus ujian. Dengan niat yang lurus, manajemen yang bijak, dan pengendalian diri, kita bisa menjadi umat produktif meski hidup di zaman penuh distraksi. Maka dari itu, marilah bersama-sama mulai hari ini kita susun ulang prioritas, disiplin waktu, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Saudaraku sekalian, segala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola waktu penuh dengan kemajuan, tetapi juga penuh tantangan zaman era digital. Dalam kitabnya, dalam surat